Kalau kemarin-kemarin Movie Rastis sering ceritain film bertema keluarga yang bahagia, kali ini Movie Rastis akan ngebawain kisah keluarga yang sedikit berbeda cuy. Children allowed. Behold. Get up! Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. By the way, gue inget orang bijak pernah berkata, jadilah baik tapi jangan terlalu baik karena itu nggak baik. Kira-kira kenapa tuh ya? Ada yang tahu? Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau bawain alur film yang berjudul The Willoughbys, menceritakan kisah apes anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan cinta dari kedua orang tua kandung mereka. Bagaimanakah kemalangan mereka di film ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Kisah bermula di sebuah kota kecil, hidup di antara kemodernan teknologi, namun keluarga yang satu ini masih saja kuno. Di dalam rumah tersebut tinggallah dua pasangan yang saling mencintai, kemudian mereka pun menikah dan memiliki satu anak pertama bernama Tim. Kasih sayang dan cinta yang sudah mereka bagi tidak cukup untuk Tim. Sampai akhirnya ayah dan ibu pun membiarkannya begitu saja. Namun meskipun begitu, dia masihlah bagian dari keluarga The Willoughbys. Selain Tim masih ada 3 anak lainnya bernama Jane dan 2 anak kembar Barnaby. Meski sudah memiliki 4 orang anak, ayah dan ibu masih saja sibuk dengan kebersamaan mereka tanpa memikirkan anak-anaknya sedikit pun. Jane dan Barnaby yang sudah tidak bisa menahan rasa lapar mereka lagi nekat mencuri makanan ayah dan ibu. Selagi Tim mengalihkan perhatian mereka berdua. Hal tersebut membuat Tim jadi abang yang disalahkan. Lalu ayah mengunci Tim di ruang batu bara. Tidak hanya sekali, Tim sering dikunci dalam ruangan batu bara seorang diri. Dia juga sering meratapi nasibnya dan kadang menyesal karena terlahir di keluarga Willoughbys. Padahal Tim tahu kalau keluarga ini memiliki sejarah yang sangat mengesankan, seperti tentara, ilmuwan, filosof, bahkan pernah menjabat seorang raja dulu. Tim menganggap kalau penyebab ayah dan ibu tidak menerima anak-anaknya karena mereka tidak bisa menjadi hebat seperti kakek-kakek buyut tersebut. Sampai suatu malam, Jane dan si kembar melihat kedatangan seseorang yang menaruh sebuah kotak di depan pagar rumah mereka. Ia segera mengambil kotak tersebut bersamaan dengan Tim yang baru keluar dari kamar batu bara. Jane memberitahu Tim jika ia menemukan sebuah kotak berisi seekor makhluk yang saat ini sedang ia kejar bersama kembar di dalam perpus. Dan ternyata makhluk yang dimaksud Jane adalah seorang bayi. Tim yang tidak mau membuat ayah dan ibu marah berusaha menyingkirkan si bayi. Tapi Jane bersikukuh kalau dia akan merawatnya. Sebab rebutan itu juga membuat bayi menghilang dari pandangan mereka, lalu pergi ke bawah tempat ayah dan ibu sedang bermesraan. Tim coba buat menangkap bayi dengan berbagai cara, namun aksi sang bayi justru membuat kekacauan di mana-mana. Ia menghancurkan dan membakar seisi kamar ayah dan ibu. Ayah dan ibu sudah muak juga menganggap berbagai kesalahan sebab kehadiran Tim sehingga mereka menjadi sial. Sampai akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mengusir keempat anaknya. Padahal yang Tim lakukan cuma mau membantu orang tuanya dan mengembalikan kehormatan keluarga Willoughbys. Dan menurut Tim, satu-satunya cara mereka kembali ke rumah adalah membuang bayi ini. Padahal juga kalau Tim sampai tega ngelakuin hal kayak gitu, ya dia nggak jauh beda lah sama orang tuanya juga kan. Oleh karena itu pun Jane memutuskan akan menemukan rumah baru yang mau merawat si bayi. Ini merupakan kali pertama Tim keluar dari rumahnya. Entah apa rencana Jane, tapi dia hanya mengikuti pelangi dan menemukan ujungnya. Ujung pelangi membawa Jane, Barnabys, dan Tim sampai ke sebuah pabrik permen. Kemudian Tim memberi nama bayi ini dengan sebutan Ruth, lalu memaksa Jane segera menaruh bayi itu di dalam kotak seperti sebelumnya dan diberikan kepada si pemilik pabrik. Jane merasa kalau menjadi anak yatim mungkin pilihan terbaik agar mereka bisa diadopsi oleh orang lain dan hidup dengan bahagia seperti anak seusianya. Waduh, saking tersiksanya Jane sama ayah dan ibu di rumah, dia sampai bisa kepikiran kayak gitu cuy. Kasian banget ya. Mendengar ide Jane, Tim mulai tertarik. Sekarang satu-satunya cara membuat mereka berempat menjadi anak yatim adalah menghilangkan keberadaan ayah dan ibu. Nah, Tim berencana akan mengirim mereka liburan ke tempat-tempat berbahaya. Mulai terbakar lava, dimakan hiu, dijadikan tumbal para kanibal, membeku di wilayah dingin, dan terakhir pergi ke gunung yang tidak bisa didaki.
Ayah dan ibu sama sekali tidak curiga mereka akan melakukan perjalanan berbahaya ini berdua. Namun mereka juga tidak mau meninggalkan anak-anak di rumah karena takut menghancurkan barang-barang pribadi. Jadi ayah pun akan menyewa pengasuh yang jahat dan murah untuk menjaga mereka. Jen, Tim, dan Barnaby sangat senang ayah dan ibu telah pergi. Mereka bisa melakukan berbagai hal yang tidak pernah bisa mereka lakukan sebelumnya. Tim juga membuang foto ayah dan ibu ke ruang batubara tempat ia sering dihukum. Lalu tanpa disangka-sangka, ketidakberadaan ayah dan ibu membuat Tim sebagai anak tertua merasa bertanggung jawab ke adik-adiknya. Ia mengibarkan diri seolah-olah menjadi kepala keluarga Willoughbys yang sangat baik dan menyiapkan makanan untuk mereka. Tetapi Tim malah jadi terlihat aneh, membuat Jen akan meninggalkan rumah menuju pabrik permen. Kemudian di waktu yang bersamaan datanglah pengasuh mereka bernama Linda dan membuat Jen merasa dekat dengannya. Karena Linda disewa sama ayah dan ibu, Tim mengajak Barnabas untuk menyingkirkannya menggunakan pelontar. Namun Linda yang bisa langsung dekat dengan anak-anak kembali membuat Barnabas menyukainya. Linda juga membuatkan makanan untuk mereka bertiga nih. Dari sini Tim merasa kalau tanggung jawabnya sebagai anak tertua telah direbut oleh Linda. Beliau juga coba buat mendekati Tim, tapi tingkah Tim justru membuatnya agak kesal. Tim yang sudah terlatih selalu mendapatkan hukuman terkunci di dalam ruang batu bara tentu tidak diinginkan oleh Linda. Beliau hanya ingin menghukum Tim berdiri di pojok ruangan sambil meratapi kesalahannya. Tidak ada maksud meniru cara hukuman dari ayah ibu mereka. Jen lalu memberitahu Linda kalau mereka pernah menemukan bayi. Dia pun bercerita karena ayah dan ibu yang tidak menginginkan kehadiran si bayi membuat Jen memutuskan mengirimnya ke pabrik permen. Linda segera mendatangi pabrik guna menjemput si bayi dari tangan Melanov, si pemilik pabrik. Linda berhasil mendapatkan Ruth. Melanov berusaha mendapatkan kembali Ruth, tetapi Linda tahu kalau ini bukan tempat yang cocok untuk merawat bayi. Setelah sendirian selama bertahun-tahun menjalani pabrik permen, Melanov merasa bahagia dengan kedatangan Ruth yang dikirim oleh Tim dan adik-adiknya. Ditambah juga dengan kehadiran mereka bersama Linda, membuat kesendirian Melanov menjadi hilang. Di sini Tim, Jen, dan Barnabas merasa bahwa keberadaan mereka sangat dihargai oleh orang lain. Dan semua itu tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sementara ayah dan ibu, rencana liburan buatan anak-anak justru mereka nikmati dengan riang gembira tanpa ada bahaya sedikit pun. Mereka juga berniat akan menjual rumah keluarga Willoughbys demi memperpanjang liburan. Rencana tersebut segera mereka sampaikan deh kepada Linda. Lalu Tim yang mendengar pesan suara ayahnya di handphone Linda merasa kalau dia telah mengkhianati mereka. Tanpa bertanya-tanya dulu, Tim segera mengajak adik-adik untuk mengusir Linda dari rumah ini dengan menelpon layanan anak yatim sebelum rumah ini benar-benar dijual besok. Bak movie serial Home Alone, Barnabas, Tim, dan Jen telah menyiapkan berbagai perangkap untuk menahan orang-orang yang mau membeli rumah mereka. Tetapi semua jebakan tidak berpengaruh nih kepada satu keluarga kecil ini. Kebahagiaan mereka mengalahkan berbagai rasa sakit dan semua jebakan. Lalu dari ruang perpustakaan, anak-anak melihat kengerian yang berhasil menakuti mereka. Yang mana adalah ulah dari Linda. Nyatanya sedari awal Linda ingin menjaga Tim bersama adik-adiknya. Ia sama sekali tidak bekerja ke ayah ibu atau mengkhianati mereka. Beliau justru ingin menjaga mereka berempat dengan sepenuh hati. Kemudian layanan anak yatim yang ditelepon Tim semalam datang untuk menjemput mereka. Linda tahu kalau sampai layanan anak yatim mendapatkan Tim dan adik-adik, mereka akan diperlakukan dengan sangat buruk. Salah satu anggota layanan anak yatim mengenal Linda karena dulu dia juga mantan anak yatim yang keluar dari layanan tersebut karena tidak pernah diadopsi oleh orang tua manapun. Mereka memberitahu kalau Tim telah menelpon dan melaporkan jika Linda adalah pengasuh yang buruk. Kebenaran tersebut membuat Linda bersedih kemudian meninggalkan mereka. Jen yang tidak terima kepergian Linda pun kemudian menyalahkan Tim. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain pasrah terseret oleh layanan anak yatim. Mereka memutuskan untuk mengalokasikan rumah keluarga Willoughbys sebagai sekolah sampai ayah dan ibu kembali liburan. Kini Tim, Jen, dan Barnaby mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu dianggap sebagai anak yatim. Mereka berempat mendapat orang tua asuh masing-masing dengan kehidupan yang berbeda-beda. Dan hanya Tim yang ingin kembali menjadi bagian keluarga Willoughbys. Tapi sayang nih, semua itu sudah sirna bersama rumah lamanya.
Sementara Linda, ia hampir memiliki anak yang sangat diinginkannya. Dan dari kata hampir tersebut, Linda pun akan berusaha mewujudkannya. It's good, right? Exciting. Pertama, Linda mengunjungi tim di layanan anak yatim dan menyusupkannya ke dalam troli untuk dibawa kabur. Meski gelagatnya diketahui semua anggota, Linda berhasil melewati mereka semua. Kabar tersebut pun tersiar ke berbagai media. Barnabas yang kala itu sedang sibuk menonton TV segera dijemput oleh tim. Begitu juga dengan Jen, mereka berhasil membawanya kabur dari kejaran anggota layanan anak yatim. Rencana selanjutnya, tim akan membawa kembali ayah dan ibu, karena dengan cara itulah mereka tidak dianggap anak yatim lagi dan layanan anak yatim akan berhenti mengejar mereka. Saat ini ayah dan ibu bersiap mendaki gunung yang tidak bisa didaki. Tim bersama yang lain pun meminta bantuan Melanov untuk membuat balon udara. Karena tidak ingin merepotkan lebih banyak Linda dan Melanov dengan rencana mereka, tim Jen dan Barnabas berencana menjemput ayah dan ibu sendirian. Will they reach their parents in time? Don't know. I'm in a cone. Sesampainya di gunung yang tidak bisa didaki, Barnabas melihat benang rajut yang menjadi jejak perjalanan ayah dan ibu sampai ke puncak gunung. Mereka mengupayakan mesin balon udara sampai batas maksimal dan sampai ke puncak gunung. Di sana mereka menemukan ribuan tumpukan salju, namun Barnabas berhasil mendengar suara ciuman ayah dan ibu. Berkat kehangatan dari ciuman itu juga, mereka berdua bisa bertahan lebih lama sampai akhirnya bisa diselamatkan. Di sini, tim Jen dan Barnabas kemudian berterus terang kalau perjalanan liburan adalah rencana mereka agar menjadi anak yatim. Meski telah berbuat jahat, mereka masih membutuhkan bantuan dari ayah dan ibu sebagai orang tua. Seperti ayah dan ibu yang membutuhkan bantuan mereka untuk terbang menuruni gunung. Perkataan tim tersebut sedikit meluluhkan hati mereka. Namun lagi-lagi ayah dan ibu masih tidak peduli dan berencana menuruni gunung menggunakan balon udara hanya berdua. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Incredibly. Hanya balon terbang itulah satu-satunya cara membawa mereka keluar. Sekarang tim bersama adik-adiknya hanya bisa pasrah sambil menunggu keajaiban menjemput mereka. Untuk menunggu keajaiban itu datang, Jen kemudian menyanyikan sebuah lagu yang membuat seakan-akan salju berhenti menerpa, juga mencairkan es di tubuh mereka. Di saat-saat akhir, mereka berhasil terselamatkan berkat bantuan Ruth, Linda, dan Melanov mendaki gunung yang tidak bisa didaki. Semua upaya yang dilakukan Linda hanyalah untuk menyelamatkan anak-anak yang sudah ia anggap keluarganya sendiri. Dan berkat perkataan Linda tersebut juga, tim Jen dan Barnabas berencana menjadikan Linda, Melanov, serta Ruth sebagai keluarga baru. We got there in the end. Determination. Akhirnya, berawal dari keluarga yang kurang sempurna, menjadi keluarga yang bisa saling menyempurnakan satu sama lain. Tim bersama adik-adiknya menjalani kehidupan baru di pabrik permen sebagai satu keluarga. Dan Linda juga berhasil mendapatkan sertifikat adopsi mereka. Kemudian film pun selesai. Wah, asli sih, Movie Rastis menyarankan kalian banget buat terjun langsung ke dalam filmnya ya. Selain animasinya yang memanjakan mata, kita juga mendapat sebuah pelajaran bahwa tidak ada yang sempurna karena anggota keluarga bisa saling menyempurnakan. Untuk skor sendiri, Movie Rastis ngasih 8,3/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah pernah nonton film ini gimana? Mau ngasih skor berapa sih? Komen-komen aja ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.